Kali ini, bagaimanapun, Putri Wenxing sangat keras kepala. Atau dengan kata lain, dia sangat keras kepala sejak kecil. Taisu melindungi hukum ayah. Aku hanya bisa memujamu sebagai guru. Aku bisa membiarkan klan memberi cukup pemujaan kepada Kaisar Yue Kong. Ngomong-ngomong, menyembah Kaisar yang kuat sebagai guru, dan ingin dia mengajarinya sendiri, sebenarnya sangat mahal, dan itu bahkan tidak bisa diukur dengan harta biasa. Tetapi keluarga Kaisar Ke pasti mampu membelinya. Tetapi Yao Yue Kong tidak menyangka bahwa Putri Wenxing akan mengatakan hal ini sampai pada titik ini. Ini bukanlah masalah magang. Itu masalahku. Putri Wenqing menggigit bibirnya dengan erat, dan Qin Yichen menyadari bahwa dia sudah menangis. Dia sepertinya telah menahan penghinaan untuk waktu yang lama di depan Kaisar Yuan Tian, dan akhirnya pecah. Itu karena aku terlalu lemah. Kalau tidak, mengapa Geldao Rou bisa membungkam Fan Fan Star saat dia datang? Wood, aku tahu kamu telah berbuat baik untukku. Tapi, pernahkah kamu merasakan diperlakukan sebagai beban? Tanda seru. Kata-kata ini membuat Qin Yichen gemetar. Rasanya diperlakukan sebagai beban? Sepanjang hidupnya, dikatakan bahwa dia dapat mencapai langkah ini tanpa bantuan dari banyak orang yang berkuasa dan mulia. Misalnya, Yao Yue Kong dan Bai Guanxing baru-baru ini. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa Yao Yue Kong dan Bai Guanxing tidak akan pernah menganggap diri mereka sebagai beban. Tapi, ketika dia melihat Kaisar Lu Yue dan Lu Qingtian memegang mayat Kaisar dan memblokir Jiu Yin untuknya, itu persis sama dengan suasana hati Wenqing saat ini. Qin Yichen terdiam, dan Yao Yue Kong melirik yang pertama dan bisa hanya mendesah. Berkata, karena kamu tahu rasa malu kamu dan menjadi berani, maka aku tidak sopan. Tetapi sebelumnya aku mengatakan bahwa aku bukan saudara Feng, dan air mata kamu tidak akan membuatku merasa lemah. Putri Wenxing mengubah kesedihannya menjadi kegembiraan dan menghapus air mata di wajah Kiao. Kalau begitu mulailah sekarang. Yao Yue Kong tercengang. Apakah ini terlalu cepat? Tanda seru. Lebih baik berjemur daripada memilih hari. Sementara dia berbicara, Putri Wenxing tidak sabar untuk mendesak Yao Yue Kong. Bulan di mana kamu memukul kayu terakhir kali adalah alam dao kamu. Bawa aku masuk. Yao Yue Kong dimohon untuk sesaat dalam ketidakberdayaan. Bulan terang di telapak tangannya perlahan-lahan menyelimuti Putri Wenqing, dan Qin Yichen juga tersenyum dan melihat keduanya pergi. Semuanya sudah dewasa. Hal ini berlaku untuk Fan Fan Star, begitu pula Wenqing. Kali ini, Wenqing seharusnya tidak lagi antusias selama 3 atau 2 hari. Untuk sementara waktu, hanya Qin Yichen dan Hua Daoru yang tersisa di Istana Tao yang diatur oleh klan Senzi. Kurang dari 1 jam setelah keduanya bertemu, Hua Daoru masih berkumpul di sekitarnya dan melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika Qin Yichen menoleh ke belakang, kebetulan bertemu dengan mata indah Hua Daoru, yang bersinar dengan platinum, seperti batu giok yang berharga tetapi lebih mulia dan cerah. Geldao Rou, apa yang kamu lihat? Apa? Hua Daoru tampaknya memiliki hati nurani yang bersalah. Tidak ada, kamu cukup tampan. Mulut Qin Yichen bergerak sedikit. Terima kasih. Tidak ada yang memuji keuntungan saya untuk waktu yang lama. Qin Yichen tidak berpikir dia adalah sepotong kayu. Mengapa dia berbicara begitu canggung dengan Hua Daoru dalam setiap kata dan perbuatan? Dan yang mengejutkan Qin Yichen, apa yang tersipu oleh wanita kaisar dari klan Huaxu ini setelah dia selesai memuji dirinya sendiri. Tapi saat Qin Yichen melihat sekeliling, dia melihat Hua Daoru menamparkan dahinya yang putih dan halus, hampir melupakan hal-hal penting. Ngomong-ngomong, saat kita pertama kali bertemu, namaku Hua Daoru, mohon sarannya. Dengan mengatakan itu, Hua Daoru berdiri dan melengkungkan tinjunya dengan sopan. Rok warna-warni berkibar, keanggunannya luar biasa. Meski aku sudah tahu nama gadis itu, tapi, terima kasih sudah bertindak barusan. Qin Yichen juga bangkit dan mengembalikan kesopanan keduanya secara resmi bertemu, dan Hua Daoru menepuk dahinya lagi, sepertinya mengatur semua yang ada di pikirannya. Benar. Kaisar Agung Qiankun memintaku untuk datang. Dia berkata bahwa jika kamu punya waktu, dia akan mengirim pesan kepadanya, dan dia ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Kaisar Qiankun. Sudut mulut Qin Yichen sedikit bergerak, meskipun dia tahu bahwa Bai Guanxing sebenarnya adalah generasi yang sama dengan Huaxu, tetapi setelah bertahun-tahun bergaul dengannya, dia benar-benar tidak bisa bergaul dengannya sebagai sosok tingkat leluhur. Namun, menurut instruksi Bai Guanxing, Qin Yichen dengan cepat memadatkan pesannya. Segera, sosok Bai Guanxing muncul, dan tampaknya jari-jarinya yang terputus secara bertahap tumbuh, dan dia dalam suasana hati yang sangat baik. Saudara Feng, selamat, bagaimana kabarmu dengan Dao Rou? Sangat bagus, Nona Dao Rou harus sangat kuat. Qin Yichen baru saja selesai menjawab, tetapi tiba-tiba mengangkat alisnya. Tunggu, apa maksudmu dengan selamat? Bai Guanxing bingung, bukankah suku Senzi adalah kebahagiaan ganda hari ini? Ini yang kau ajarkan pada gadis Dao Rou. Hua Daoru menggosok kepalanya karena malu,
dan dia sedikit takut untuk melihat Qin Yichen. Tetapi setiap kali yang terakhir melihatnya, dia masih bisa memerah dan matanya yang indah tenang. Oke, jangan bicarakan ini. Izinkan aku bertanya, bukankah kakak Yue Kong pergi? Tidak di sini. Bai Guanxing mengangguk sedikit, tetapi kemudian ekspresinya menjadi lebih serius. Baiklah, setelah saudara Yue Kong menyelamatkanmu 3 hari yang lalu, apakah kamu memuji keberuntunganmu? Beruntung. Qin Yichen berpikir sejenak, seolah-olah ada hal seperti itu. Tetapi setelah melihat konfirmasinya, Bai Guanxing mengangguk dan berkata, baiklah, itu berarti saudara Yue Kong telah menebak bahwa kamu adalah keturunan dari naga sejati. Apa? Tanda seru. Qin Yichen tercengang di tempat. Meski memiliki kemungkinan ini, Yao Yue Kong juga bisa menebak dari hubungannya dengan putra Baize tersebut. Tetapi saya hanya memujinya karena keberuntungannya. Mengapa saudara Stargazer berpikir bahwa saudara Yue Kong telah menebaknya? Bukan hanya kakak Yue Kong, Anda harus lebih berhati-hati dengan tubuh Hou Tian Anda. Setelah serangan diam-diam ini, Kaisar Yuan Tian sudah mulai mencurigai Anda. Tidak, dapat dikatakan bahwa sejak Anda memilih klan Kaisar Ke, Kaisar Yuan Tian curiga terhadap Anda, dan serangan diam-diam ini bahkan dapat mengubah kecurigaannya menjadi jejak. Qin Yichen terdiam, dan saudara Yue Kong tidak peduli jika dia melihatnya. Bagaimanapun, mereka bergaul siang dan malam, dan Yao Yue Kong dan Bai Guanxing telah berteman sejak lama. Tetapi apa yang terjadi dengan Kaisar Yuan Tian? Hanya karena dia lolos dari serangan diam-diam oleh kerajaan Kaisar? Itu mudah. Itu karena keberuntunganmu. Saat Qin Yichen terkejut, Bai Guanxing memberikan jawabannya. Tapi jawaban ini membuat Qin Yichen semakin bingung. Terlalu beruntung. Apa alasannya ini? Ini juga alasan mengapa saya ingin berbicara dengan Anda hari ini. Pikirkan apakah Brother Yue Kong menemukan alasan untuk membiarkan Anda sendirian ketika dia melihat Dao Gental dan Anda bertemu. Qin Yichen mengira Putri Wenqing baru saja magang, dan menyeret Yao Yue Kong pergi. Mungkinkah Bai Guanxing bahkan bisa menebak ini? Meskipun tidak ada alasan khusus yang diberikan, Bai Guanxing memang benar. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kakak Yue Kong tahu itu bukan hal yang buruk. Pikirkanlah, dia bisa berteman denganku sebagai putra Baize. Apakah dia masih bisa mengasingkan keturunan naga sejati? Qin Yichen mengangguk sedikit, dan itu tampak seperti Yao Yu. Meskipun Kong tidak tahu bahwa Feng Tianxing adalah Qin Yichen, dia setidaknya tahu bahwa Feng Tianxing terkait dengan naga sejati.